Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Firman Rusidi dengan NIM 2405120465 dari kelas TI 2024B. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila suara saya tidak terdengar dengan jelas karena saya sedang sakit dan suara saya serak. Di sini saya akan melakukan simulasi routing dinamis pada Cisco Packet Tracer. Pada minggu sebelumnya, saya telah melakukan routing statik pada Cisco Packet Tracer. Nah, untuk routing statik dan dinamis ini, kita menggunakan model yang sama. Tetapi perbedaannya, pada routing dinamis ini, kita perlu menghapus masing-masing rute statis yang ada di masing-masing router. Di sini saya telah menghapus static route pada router 1. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan rute RIP pada router 1. Rute RIP ini adalah yang ditambahkan adalah jaringan-jaringan yang terhubung dengan router 1, yang dimana router 1 terhubung pada PC 1 dan PC 2, kemudian terhubung juga pada router 2 dan router 3, yang berarti kita perlu menambahkan network yang terhubung dengan PC 1 dan PC 2, yaitu 192.168.1.0. Oke. Selanjutnya, kita akan menambahkan network yang terhubung dengan router 2, yaitu 12.12.12.0. Dan yang terakhir yaitu network yang terhubung dengan router 3, yaitu 13.13.13.0. Oke. Setelah kita selesai menambahkan rute RIP pada router 1, kita masuk ke CLI. Lalu kita akan mengetikkan no auto strip summary, kita ketik enter, lalu kita ketikkan version 2. Oke, setelah itu kita kembali dan kita mengecek di sini RIP telah berubah menjadi RIP routing v2. Setelah itu kita akan pergi ke global dan setting, lalu kita save environment-nya. Oke, jika sudah selesai, kita akan berpindah ke router selanjutnya, yaitu router 2. Langkah yang kita lakukan juga sama, kita menghapus rute statis. Oke, setelah itu kita akan menambahkan network yang terhubung dengan router 2, yaitu networknya PC 3, yaitu 192.168.1.0. Kemudian yang terhubung dengan router 1, yaitu 12.12.12.0. Dan yang terhubung dengan router 3, yaitu 23.23.23.0. Oke, lalu kita melakukan langkah yang sama. Kita pergi ke CLI, lalu kita mengetikkan no auto summary version 2. Lalu kita melakukan yang sama juga. Di sini kita cek RIP routingnya sudah menjadi v2, lalu kita save. Oke. Kita lakukan langkah yang sama juga pada router ketiga. Oke. Di sini network yang terhubung dengan router server 1 maksud saya, yaitu 33.33.33.0. Lalu yang terhubung dengan router 1 yaitu 13.13.13.0, dan yang terhubung pada router 2 yaitu 23.23.23.0. Lalu kita pergi ke CLI, ketik no auto summary version 2. Kita pergi ke config, kita cek apakah sudah berubah menjadi RIP v2. Jika iya, kita pergi ke setting, lalu kita akan save. Oke, jika sudah, kita coba melakukan testing. Di sini saya ingin mencoba apakah PC 1 ini sudah bisa terhubung dengan server 1. Kita pergi ke command prompt, lalu kita ketik ping 33.33.33.1, kita enter.
Oke, di sini sudah terhubung. Dari PC 1 ternyata sudah terhubung dengan PC ketiga, berarti kita bisa langsung saja mencoba simulasi mengirim simple video dari masing-masing network. Oke. Oh iya, ada yang terlewat, yaitu kita mengecek rute IP-nya. Kita belum melakukan cek dari rute IP-nya dengan cara kita melakukan show IP rute pada CLI-nya, yang berarti sebentar ini show IP route. Nah, di sini ditampilkan tabel yang menghubungkan router 3 dengan masing-masing network, yang di sini berarti 13 ini terhubung dengan router 1, lalu 23 ini terhubung dengan router 2, 33 ini terhubung dengan server 1, 43 ini terhubung dengan server 2, dan yang terakhir ini 192.168.1.0 itu yaitu terhubung dengan PC 1, PC 2, dan PC 3. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini sudah kita lakukan. Oke, langsung saja pada simulasi yang pertama, yaitu mengirimkan paket simple video dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita masuk ke simulation. Kita edit filternya. Jangan lupa hanya ICMP-nya saja yang diaktifkan. Oke, jika sudah, kita coba mengirim dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita coba delete skenario dulu agar tidak terjadi error. Oke, jika sudah, kita coba lakukan simulasinya. Oke, dari PC 1 mengirim ke router mengirim ke PC 2, PC 2 melakukan replay, kembali ke router, dan router mengirim balasan ke PC 1. Oke. Lalu selanjutnya, kita akan mencoba mengirimkan simple video dari PC 1 ke PC 3. Oke, yang berarti ini dari PC 1 ke PC 3. Oke, kita langsung saja coba. Dari PC 1 mengirim ke router 1 mengirim ke router 2 menyampaikan pesan ke PC 3, PC 3 menerima pesan lalu melakukan reply kembali ke router 2 mengirim ke router 1, dan router 1 mengirim ke PC 1. PC 1 menerima paketnya dengan baik. Oke, berarti kesimpulannya bisa terhubung. Lalu selanjutnya kita mencoba mengirimkan paket simple video dari PC 1 ke server 1. Oke. Berarti kita akan menambahkan di sini PC 1 ke server 1. Oke, langsung saja kita coba. PC 1 mengirim ke router 1, router 1 mengirim ke router 3, dan router 3 mengirim ke server 1. Lalu server 1 menerima pesan, mengirim reply melalui router 3, lalu mengirim dari router 3 ke router 1 dan menyampaikan reply-nya ke PC 1. Oke. Sebenarnya di sini PC 1 bisa saja mengirimkan paketnya melalui router 1, router 2 ke router baru ke router 3. Namun di sini tadi PC 1 mengirimkan paket ke router 1 namun bisa langsung ke router 3 karena RIP ini mencari jalur yang paling pendek untuk mengirimkan pesannya. Oke, selanjutnya kita coba simulasi selanjutnya, yaitu mengirim paket dari PC 1 ke server 2. Oke, ini dari PC 1 ke server 2. Oke, PC 1 mengirim ke router mengirim ke router 3. Oh, salah. Sebentar, terjadi kesalahan. Oke, dari PC 1 ke server 2. Oke, PC 1 ke router 1 ke router 3, router 3 mengirim ke server 2. Server 2 melakukan reply, lalu kembali ke router 3 mengembalikan ke router 1, dan kembali ke PC 1. Oke, berhasil. Selanjutnya, kita akan mencoba paket dari PC 3 ke PC 1. Oke, ini harusnya juga sama. Karena tadi dari PC 1 ke PC 3 bisa, berarti seharusnya sebaliknya juga bisa.
dari PC 3 mengirim ke router 2, lalu router 2 mengirim ke router 1 mengirim ke PC 1. PC 1 menerima paketnya, lalu melakukan reply melalui router 1, kembali ke router 2, dan router 2 menyampaikan balasan dari PC 1. Oke. Selanjutnya, melakukan mengirim paket dari PC 3 ke PC 2. Oke, ini juga sama. PC 3 mengirim ke router 2 mengirim ke router 1, lalu router 1 menyampaikan pesan pada PC kedua. Lalu PC 2 melakukan reply, menyampaikan balasan melalui router 1 mengirim ke router 2 dan kembali ke PC 3. Oke, selanjutnya yaitu PC 3 ke server 1. Oke, di sini berarti PC 3 ke server 1. Oke, kita langsung saja. PC 3 mengirim paket ke router 2 mengirim ke router 3, dan router 3 menyampaikan paket ke server 1. Lalu server 1 menerima paketnya, melakukan reply, kembali ke router 3 menerima, kembali ke router 2, dan kembali ke PC 3. Oke, ini juga sama. Sebenarnya PC 3 bisa mengirim ke router 2, lalu ke router 1 dan router 3 baru ke server 1. Tetapi karena ini RIP, yaitu metode menggunakan jalur yang lebih pendek, maka dari router 2 ke router 3. Oke. Selanjutnya yaitu PC 3 ke server 2. Oke, ini mengirim dari PC 3 ke router 2 mengirim ke router 3, lalu mengirim ke server 2. Server 2 menerima, kembali ke router 3 menyampaikan balasan ke router 2 dan kembali ke PC 3. Oke. Kemudian mengirim paket dari server 1 ke server 2. Oke, di sini kita tambahkan video pada server 1 dan server 2. Oke, langsung kita coba simulasikan. Server 1 mengirim ke router 3 menyampaikan pesan ke server 2 menerima paket, lalu melakukan balasan dikirim melalui router 3 dan kembali ke server 1. Selanjutnya yaitu server 1 ke PC 1. Oke, berarti dari server 1 ke PC 1. Server mengirim ke router 3 mengirim ke router 1, lalu sampai ke PC 1. PC 1 melakukan reply melalui router 1, lalu kembali ke router 3 dan kembali ke server. Oke, selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Oke, server 1 mengirim ke router 3 mengirim ke router 1 dan sampai di PC 2. PC 2 melakukan reply dan kembali ke server 1. Lalu yang terakhir yaitu server 1 ke PC 3. Oke, di sini server 1 mengirim ke router 3 mengirim ke router 2, lalu menyampaikan pesan ke PC 3. Setelah itu PC 3 kembali ke router 2 kembali ke router 3, dan reply dari PC 3 diterima dengan baik oleh server 1. Oke, mungkin langkah selanjutnya kita bisa coba untuk melakukan tracing dengan cara kita kembali ke real time. Di sini mungkin kita ingin mencoba untuk melakukan tracing dari mengamati jalur dari server 1 ke PC 1 aja coba ya, dengan cara tracer. Lalu memasukkan IP dari PC 1 yaitu 192.168.1.1. Oke, enter. Oke, di sini dijelaskan bahwa untuk mencapai server 1 dari server 1 ke PC 1 yaitu dengan melalui 333333 yaitu IP-nya server 1, melalui 13.13.13.1 yaitu di router 1, dan baru terhubung ke PC 1. Oke, selanjutnya
Buat skenario jalur routing R1 dan R3, jalurnya terputus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 dan R3. Oke, berarti di sini kita akan memutuskan Ethernet yang terhubung dengan router 1 pada router 3. Di sini router 1 ini berarti yang ini ya, serial 3, ya 13. Oke, kita coba off kan. Oke, lalu kemudian sekarang coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Oke, berarti kita coba satu-satu lagi. Kita kembali ke simulation. Kita coba dari PC1 ke PC2. Oke, masih bisa, tetap sama. Oke, lalu dari PC1 ke PC3. Oke, PC1 ke router 1, router 1 ke router 2, lalu router 2 ke router 3, ke PC3. Oke, juga sama. Kemudian PC1 ke server 1. Dari PC1 ke server 1. Tadi kan ketika PC1 mengirim paket ke server 1, PC1 mengirim ke router 1, lalu router 1 mengirim ke router 3. Tetapi karena jalur untuk mengirim dari router 1 ke router 3 kita tutup atau kita matikan, seharusnya di sini PC1 mengirim ke router 1, router 1 mengirim ke router 2, baru ke router 3. Oke, kita coba langsung saja dari router 1. Oke, benar, ke router 2, lalu ke router 3. Dari router 3 ke server 1. Oke, ini juga sama, server 1, router 3, kembali ke router 2 kembali ke router 1 dan PC1. Oke. Lalu yang di sini PC3 ke PC1. Ini juga sama, harusnya juga bisa. Oke. Oke, ini juga bisa. Lalu PC3 ke PC1, PC3 ke PC2, PC2. Oke, ini juga bisa karena jalurnya tidak tertutup. Oke, kita delete lagi. Lalu dari PC3 ke server 1. Nah, ini harusnya juga bisa karena router 2 dan router 3 itu masih terhubung, jadi masih menggunakan jalur yang tercepat. Oke. Sampai ke server 1 melakukan reply. Dan berhasil. PC3 ke server 2. 3 ke server 2. Oke, server 2 kirim ke router 3, router 3 ke server 2. Harus kembali ke router 3, reply-nya kembali ke router 2 dan PC3. Oke. Lalu server 1 ke PC1 sampai 3. Oke. Server 1 ke PC1 dulu. Oke, server mengirim ke router 3, ngirim ke router 2 karena jalurnya tertutup ke router 1. Oke, lalu kembali sampai ke PC1 melakukan reply lewati jalur yang tadi yaitu router 2, router 3 dan kembali ke server 1. Oke, lalu dari server 1 ke PC2 ini juga sama seharusnya, dari router 3 ke router 2, router 2 ke router 1 dan ke PC2. Lalu PC2 melakukan reply. Nah, ini berhasil. Lalu yang terakhir dari server 1 ke PC3. Ini harusnya bisa langsung karena jalurnya tidak tertutup. Oke, pakai diterima PC3 melakukan reply dari router 2 ke router 3 lalu menyampaikan reply ke server 1. Oke. Mungkin itu saja simulasi dari routing dinamik yang bisa saya lakukan. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.